Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan ini. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya azab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada azab. 3 hari ada azab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran. Jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip delalah orangnya nggak ada. Nggak ada itu kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit. Ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat. Tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut azab, mangkel. Semiai suwi gagal seminggat aja kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ada dalilnya karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi nggak pamit. Ya. Kalau orang Jawa bilang itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung. Berarti mau ada azab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada azab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang. Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000 kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya yang membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga, dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu, 1-2 batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Nah, kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir, finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rebu. Harusnya Rebu itu sudah kena adab. Ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran, kampungnya itu kena azab enggak? Dilihat dari jauh ternyata enggak. Tambah kecewa dia. Gitu. Wah ini saya kalau pulang mesti dibunuh karena saya ada pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rabu ada azab.
Kira-kira gitu loh. Ternyata Rebo itu tidak ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Diundi. Ternyata yang keluar dia, Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Dan Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunah itu unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tak angen-angen di pemimpinnya LU izin itu. Maksudnya misalnya kalau mau memimpin kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sowar tidak jadi Nabi, nak bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan tidak ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang. Karena beliau seorang nabi, faltaqomahul khut, beliau ditelan ya. Iltikom itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak mengalami dikunyah, ditelan. Iltikom itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman. Nah terus ngalami karomah lah, andekan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini, kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan azab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada azab. Mau ada azab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pengiran. Latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu. Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu nah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar, tapi sebetulnya ada ansa'aha awala bar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang caling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik gitu. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan. Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika cantiknya itu nangdi gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita.
Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kok. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya deh. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan kalau temukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkinnya seperti itu namanya didesain ansyaha awal apa? Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat lah. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik dia janggal betul terjadi perdamaian. Nak lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru nggak seneng, murahan ya guyu. Itu jadi unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah, itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru nggak seneng, seneng ngomong ya gue nganggur. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan, ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala kan. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Dan ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil. Cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya maka cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit. Kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua. Tidak perlu. Misalnya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana? Tidak bisa. Saya Pak Bakar hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu enggak. Kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis soal saya itu tak beri cerita agama itu milik Allah. Jika teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghasilkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca ya. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Jika ada. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan.
Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya. Itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi. Itu pasti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan Munkar Nakir dibocorkan semua kiai. Itu nggak ditangkap sama Munkar Nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Ini kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau nuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan Munkar Nakir kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Nggak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan. Dan kiai-kiai nggak ditangkap sama Munkar Nakir. Ya ada itu. Saya ulang lagi ya, supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern, monggo lah. Tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, ya terserah jenengan. Karena bisa saja, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini, arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya sampai secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan onta melahirkan onta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal, nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan onta tahu apa tentang onta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan onta, bisa menciptakan onta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan onta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan onta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah onta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba onta indukan itu apa seorang profesional sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya.
Nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air nanti orang mati kehausan? Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak. Wah daerah gini nggak mungkin ada air. Dulu kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan ya. Normalnya api yang membakar di padang pasir normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu. Oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa, jantung kita ya kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga ada tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Ya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzurun. Ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana? Kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam, yang bisa berpikir itu materinya dari. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam. Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi.
Tapi andaikan Anda Nabi Adam, itu tidak akan janggal seperti itu. Karena dia tahu materinya dari tanah, dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal. Afai nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang, nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa indawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam. Tanpa ibu, tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang, Kul yuhyihalladzi ansa'aha awalamar. Awalamar itu kamu harus hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai dalam wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bukannya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti baba kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang ya. Nah, itu langsung iya ya kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus, aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu penggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu enggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang enggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja juga. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa, saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Nah, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy kayak yang nyaman saja anak-anak merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia, tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam, yang secara lahir itu, kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya, cara ingat Allah, dia membela Islam kira-kira. Terus berita, tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa? Misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen.
Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, harus terima kasih. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam. Enggak bisa bantu batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Tidak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal ansa'aha awalan wa marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan, nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jengkel. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak ter. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah, setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa, kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan hutang di mana ya? Tabungannya di mana ya? Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah, jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah, sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu mengikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi, karena ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha. Nah, takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah, karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan. Ya, terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, nggak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa, agak-agak istihad itu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah.
Faya tek mengkote panduannya. salat khidaun minangka salat Tapi sing cacat. kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Innama nakunu waro al imam. Nah, Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang apalagi tadi ya, tadi tiada Tuhan. ya Ya. dianalisis. Nah, kata tiada Tuhan ini yang Karena dianggap Nabi itu ada riskan. hal-hal sing beliau itu Kalau nggak hatam sahabat yo ora ro alasane daripada potensi itu kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang. ngerti nek aku sinau. Ya sudahlah Allah. Nganti tua iki cek sinau. Nah, supaya itu menjadi akhir kalimat, ya seolah lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Gitu kan? Sini. Sapa yo larang regane akhire. Nah yang itu kalau wong kuno itu neng laci neng sorogan berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan. Ini nyata ya. Nabi pernah sholat. Jadi begini ya, Kemudian apapun di belakangnya problemnya dunia, problemnya Indonesia, problemnya keluarga, itu orang paling awam pun tahu, solusinya itu tahu. Saingi ketika Karena benar salah itu begitu jelas. Kemudian ini melahirkan Yang menjadi masalah adalah kita dipimpin oleh hawa. Membaca banter. Misalnya begini, contoh keseharian baca sama sekali. Contoh keseharian kita. Alasannya apa? Khitabullah lil Orang itu kalau melihat orang miskin itu mesti fitrah salimah. Mesti rasa pertama itu istimak dunal kiroah, itu normal. Jadi sesuai aturan Allah, melihat orang miskin itu ketika kasihan. imam baca dan kamu dengar Terus suwe itu sampean eling duwe sapi duwe mobil. Bukannya ini enak di kongkon-angon di kongkon mobil. Itu sudah nafsu. Nah makanya ketika Karena di situ ada hegemoni, ada istiqlal, ada cara pandang menguasai. Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Kayak pulau dari kakek pulau wong pinter, tapi saya tenang. Ketika dia aturan itu dibantah. Normalnya wong pinter wong bodoh kepengen mulang. Kok ngengken kula maca Fatihah. Bareng mulang wis kok jumlahe akeh. Enak dibuat pilkada. Itu nafsu. Mendengar. Tidak perlu. Jadi kalau ngono itu susah. Ya tak Ngerti, nak saya apa hubungannya wong pinter wong bodoh mulang ngerti nak suara. Maksudnya wis tak kowe iki nek kowe dadi pondok ulangno terus kok wong pinter ta barokah ngaji. Sama ya bodoh. Kok terang. Sampeyan misalnya merokok kulo niku wong pinter gurumu. Kepengin itu hormat. Mbok aku kowe ora usah muni. Terus yo ngel-ngel wong bareng. Ya itu nak. Kowe seakan-akan kowe pinter mandiri ladune Jadi lah. penting kalau aturakan bersama jenengan ngerti. Jadi sebetulnya apapun itu kita, apapun kekurangan kita, itu nggak masalah. Karena hak kejelasan itu nyata. Lumayan. Jika Allah itu tidak maklumi kalau orang itu nggak ngerti dirinya Allah. Saya ulang lagi ya. Biasa beri contoh. Era tabi'in itu sono Sampai tahu nggak kalau angka 23 itu pasti asal usulnya 1 tahun, semuanya pasti dimulai dari apa? Di belakang imam misanut imam. Sehingga logikanya Allah satu itu yang normal, logika paling mudah diterima. Istimak bukan Kemudian ada paham di nihilisme, ateisme, paham di mana alam raya ini nggak ada Tuhan. Kalau paham nggak ada Tuhan berarti nggak ada penyebab wujudnya alam ini apa? Nggak ada penyebab wujudnya alam. Jadi logikanya apa? Al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang tiada tapi malah menciptakan yang tapi ojo terus ra moco. itu nggak masuk akal sama sekali. Kayak apa di logika? Kowe moco tapi lon akhirnya kita dilatih mulai kecil sifat dasar Allah wajibul. Ane kena dadi kiai dibantah tenang ya. Itu nggak perlu buru-buru ngambek ngamuk, ambek ngantem penghapus. Karena itu jelas. Paslon opo. Angger ngamuk terus mergo guru ngaji itu mengatur saya tahun ribet to. Jadi bangsa angger ngamuk itu mesti ujung-ujungnya insentif. Qala Allah Ta'ala niki udah misalnya guru wajib ini lebih ya gak untuk gaji tapi kalau mulanya aku ini terus kamu samtu ingsun as-sholata ing salat nafsu ini antara ingsun wa bene abdi antara warung sing goblok dibeli anak donatur jelas itu tuh wali abdi lan iku tetep itu manfaat Mas manfaat kowe salah kan njaluk sapa abdi iku nafsu fa idza alhamdulillah rabbil alamin mboten crita sudah yakin bener kejadiane ngoten. Ya misalnya kue mau coba ngono tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Ya kalau KB Ali mulai coba, banyak menjadi kiai presiden, para menteri seneng tuh Pak Alpat seneng kan seneng macam-macam mergawe bangkrut. Hanya syarat iki kok dari bapak kula dia nggih mergawe, mungkin nanti mergawe. Nah, ternyata ke pas sholat khusus syaratnya itu gak diangkat dari bangun. Kalau aku bisa mergawe yang politik, jadi itu dari kiai. Itu anak jarak, berarti ambisi berarti. Ya, kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas sholat ya muni. Alhamdulillah, kebenaran itu sesuatu yang mudah dicerna.
Jadi ya kita butuh Nah, engko apapun nak salat tetap bisa Ramadan mendapatkan dijiwai apa? alhamdulillah. Yang menjadi masalah karena Terus Allah kita ini ngendikan, punya nopo. waras kowe, Jong. Bon jelas. Lagi gak punya tenan iki lho. Apa cukup apa min jazaihi apa biwasi Lah, iya, Allah ya kan. Niki dawuh hikam Sensitif paling iki. kula sampai kula Ya, ketemu dadi Allah taala faidah ben itu sing kula disangu di dawuh hikam. Tentu dawuh hikam ini berdasar dawuh gurunya ini Wabil Abbas Al-Mufti, berdasar gurunya Malik Abdul Hasan biasanya kalau uji duwe, uji ini mesti babon. bener itu. Dengaran coba. Jadi cukup piwales kue ngamal adalah kue ditetir melakukan. Waras. Misalnya saya sering jumawa, sering kalau dalam bahasa orang Jawa, kalau catakan di al, jangan kalau jajam di catakan, jajam di orang. Jadi tamang jajam dari rapati atus, rapati tujuh, kalau nu sering dijual, ketika itu saya buatan pulau. Lo kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok Begini, bolotan. saya tuh kalau dalam bahasa tawaf itu namanya itu jari pangeran. makom yang sudah atas dari itu sudah tidak mempertimbangkan efek sosial. Misalnya begini. Saya dikasih tahu malaikat Jibril sekali atau semua malaikat gak tahu muji pangeran bahwa sujud kamu mulai kecil sampai tua itu gak diterima. Oke, gak diterima, mungkin sujud kita ada khusyuk, mungkin gak ingat Allah. Tapi saya akan lebih menyesal kalau di dunia itu tidak pernah celek jadi kawulor atau sujud sampai pangeran. Sebab itu malaikat Jibril tidak akan seperti itu, pasti akan menghormati sujud kita karena andikan sujud kita tidak diterima karena memenuhi syarat, tapi tetap dihargai Allah sebagai itu bentuk pengham. Orang waras sih. Makanya itu yang didawanya hikam, kamu tuh gak penting ngamal untuk swarga, untuk ganjaran gak penting. Lu ditetir melakukan kebaikan itu sudah luar. Anda diapresiasi Allah adalah ketika Anda sujud 5 menit, mungkin saat itu andaikan orang lain kan nyuwun sewu bisa saat itu nyopet, saat itu zina, saat itu melakukan hal yang mungkar. Kamu 5 menit sujud. Waras dong. Pokoknya nak pas nanti gue ya sujudnya suwi. Hati sih seneng. Orang lain tidak punya uang mungkin ingin nyopet, ingin korupsi, gue sumpuk mau masjid sujud suwi terus keturun. Itu luar biasa. Tapi syaratnya wali rasa. Luar biasa sujud itu aturannya. Itu kan tetap takut maksiat kan? Ayo. Gue anak bekelmu nggak jelas gue. So kalau sing sinau, buat nanti mataran politik gue belum nanti. Kulo nu jare wong akeh jamaah kulo kata mboten nanti kulo dol tegi pilkada, pilpres. Lah presiden ngono sing disen. Terus ya ali milih. Yang begitu memang setelah menang ya sedikit kita bersama macam Rabu Bilan menang ya. Secara konstitusi itu presiden kita. Kayak kulo ngeten iki yo kiaimu ditujuki ali kiai ngene saiki aku ya aku kiai minta cocok oke. Aku sing masalah di murid kowe. Kowe aku tetep kiai. Yo dadi kowe nak salat nani yo selama ini mungkin ya, saya ulang lagi ya. Sarah-sarah kula wae. Saya pernah baca kitab Qawaidul Ahkam karangannya Sultanul Ulama Saifuddin bin Abdul Salam. Kan ada Sultanul Auliya asmane Syekh Abdul Qadir. Wonten Sultanul Ulama asmane Saifuddin bin Abdul Salam. Ngelem bolotan. Ada perilaku mukmin yang a'dhamu min ayyuqabala bihi ajrun. Padahal malah ngelem gulung. Dia lebih agung daripada hanya diperbandingkan apa? Ganjar. Ya kayak tadi, kayak sujud, kayak ma'rifat billah. Misalnya begini, saya nempat di satu rumah. Lu ngono tenan. Karena kemen kabur. Mergo nek iso ya lara. Boten ancamane ratin mufasek kafir sekali salah. Apapun niku jenenge ngelem. Anda nempat di satu rumah. Di situ kulkasnya full makanan, kopi, ada semuanya ada. Rabbil alamin. Kemudian untuk cara makan kamu tanya, ini cara makan apel gimana, cara ngopi gimana? Dan karena cara itu kamu tahu sebenarnya jadi bisa makan. Oke, gara-gara tahu bisa makan. Tapi itu hanya bisa makan. Tapi betapa naifnya kita ketika kamu tidak tanya rumah ini milik siapa. Hamidani. Meskipun setelah tahu rumah ini milik siapa, tidak punya akibat, kamu bisa makan nggak? Tahta wanita. Nah, Islam itu mengajarkan kita awal wajibun alal insan ma'rifatullah. Kamu itu tempat di dunia siapa, yang bikin fasilitas siapa. Terus kamu tidak tahu. Kok ini dunia semangat. Semangat mobil itu, semangat mobil itu. Tidak pernah tanya, ini milik. Padahal kalau kamu di rumah orang kemudian dikasih fasilitas, pertama kamu tanyakan apa? Ini milik. Bolan baleni ya mloset to. Tiga, ukuran iman itu apa? Nomor satu adalah makrifat. Khatam loh. Wong kula ngaji teng mriki paling gak kudu takok. Iki waduh sapa kayak Habib Ali. Wong cara kula mubalek. Habib Ali nomor 13 waktu itu saya Gilbert.
Boten ngoni kok ora terus pokoke. Sak pidato nang omahe wong ku pokoke para ulama, para habaib kang kula hormati wabil khusus. Ono apa Soeharto kok disebut tetep wabil khusus. Ya iki Habib ora wabil khusus. Mergo sahibul biasa ongkos ya ini. Apa sih? Apa sahibul ongkos? Lah ya terus piye? Nah, artinya begini ya. Ma'rifatullah itu andekan tidak ada ganjarannya, tidak ada upahnya. Cara Sayyid Yusuf bin Salam itu satu keputusan ilmiah yang nggak perlu kita bandingkan atau kita kompensasikan dapat apa. Karena ini urusan kewarasan, urusan kepan. Abu Bakar ini Siddiq terus. Ya ini urusan kewarasan, urusan kepan. Muadzi. Mosok manggon ning dunya ora ngerti sing duwe. Sopo sing gawe? Kok malah takok. Lah nek aku wis ngerti sing gawe sapa terus entuk apa? Oh, tekelek. Wis pantese manggon. Ya misale kula dolan. Tegene polsek kan kudu ngerti sing kapolsek iku sapa. Mosok ora takok. Tunang sungguh enggak takok. Selama ini malah mungkin kan kapolsek teko. Jenengan sinten? Yang bosku wapian. Lu kan lucu, mosok sampean kayak ketemu Allah. Aku tuh Allah Rabbul Alamin. Jenengan sinten? Makanya pertama ke mati ini kuburan mesti pertanyaan malaikat marobbuka. Pangeran sapa ben waras. Mosok manggon dunya suwi takoki pangeran sapa ora roh. Waras apa? Nah, amal seperti ini tuh amal yang orang itu kalau waras itu tidak akan memperbandingkan untuk pahala apa tidak. Karena urusan depan Allah itu penguasa akhir. Karena ikhlas itu normal. Justru ikhlas itu majada ngegungno atau memulyakno ning terus ulama akhrosani dorong puye kono maknane ngegungno mengagungkan lho ya ulama akhrosa sumangsane bisokno ya waras nah itu Tunggu khatamane kitab apa? Fawwadha ilayya abdi. Ya ini kan sampean-sampean kan biasa bulet. Waras ya, sebenarnya yang bulet nanti saiki ora usah kepengen tobat teman-teman ra ngene iki. Iya karena bulet tobat. Kulo namung nyembah jenengan ing namung tulung panjenengan. Oh, iku ora bakatane wali tobat iku komitmen ra baleni nang ngene iku dawuhe wali-wali kowe ora ngerti. Bagiane loro. Aku sebagai pangeran tobat kok ngene-ngene iki misale diwarai. Kowe nek dosa istighfar. Diutang istighfar ora gelem nyaur. No tauhid yo netepno hake hamba isane. Ruwet tobat kok ngene-ngene. Jaluke bener jaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadaini wa baina abdi. Kok iya kan utang yo nyaur istighfar nomor 2 nyaur sih. Wa iya kana saen ke kodok subuh ora kodok malah istighfar kodok sik lagi wa baina abdi. Waras kono nak wali terus kowe gak ngerti nak dosa istighfar lho. Telanjang dosa. Terus kowe ambek apa? Ya waras. Yang penting kelambenan istighfar. Ada uta ingsun ada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Dari abdi lan iku berhak bodho dosa ta ora? Sun mau te apa wae. Dosa lah sementing golek ilmu sik aja astagfirullah. Idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol kemungkinane loro nek salah so ya salah. Ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim. Lah iki tak warai dongane ngilangi bulet-buletmu. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan sangat siap nalikane setiap saat bisokno nih apa lumi apa sifat yakin ketika ihdinas siratal ketika saya ya Allah tercekat oleh sifat saya antoko mongko iso ngucapno nih ingsun apa karo muka apa sifat lumane panjenengan. Jadi sebetulnya kita sendiri dengan sifat dasar kita yang buruk itu semuanya harus tercekat. Orang pantas jadi buruk. Karena semuanya sifat kita ini buruk. Di semua apapun. Yang menjadikan kita berani hidup, berani baik adalah sifat rahmani Allah yang tidak sampai gambarnya Ka'bah puasangi ning kamare. Coba nih sampean sing kawin mungkin masang gambar pernahkah istri Anda itu awal wong mbok pilih gak kodang tapi golek jodoh ngalor sing ayu ora gelem sing berapa kari marah gelem sing gelem iku dadi bojomu mesti korban wiridan ya ruang tamune tasbih gede lho mau model opo bojo terakhir mau model opo ora ngapane kok gak mbok apresiasi yo padha asline yo mau wong dadi satpam dadi polsek ini dadi kapolres wiridan tasbih gede tapi itu dadine terus lho kan jenenge tetep ngene dadi gede tapi dadine ngene iki nasitan kabeh enggak. Lah misale itu direkam kabeh enggak rido kodok. Tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah. Pasang ora iso dadi iki iso puasa.
Ora iso maca kitab. Habib Ali Al-Habsyi ini kepinginnya kok Habib Ali sing aran Simtuh. Kurang terus kula dijenengno Baudin ya karepe Bapak kepen kok Baudin Naksabandi kemarin kula ana miripe. Ana miripe iku wis padha payune lah. Pas ngomong kebenaran itu padha bae. Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim. Artinya gini, andaikan orang itu pakai sifat yang semestinya itu enggak ada yang benar. Masalah coba yang menggerakkan Anda sholat di masjid itu apa? Perempuan ternyata. Wong kok hidayat kula ya gumun. Kok ndak gimana? Sholat di masjid di swarga kok terus ngeloni bidadari wah ya. Penggeraknya siapa coba? Coba penggeraknya enggak Tuhan, penggeraknya tuh enggak Tuhan. Tok. Lho mbok nak Habib do ikhlas ta ro. Wes pokoke ikhlas wis pokoke. Lan ora usah kuwatir ilang makome Habib, makome Gus Mat barang niki makome sing ngene-ngene iki lah. Tapi boten kula. Saya ada seburuk itu. Jadi saya gak kebayang nonton. Gak wis ibadah bayang ambil. Dituku wong Islam. Apa? Wae salat terus ya malah ono musolane. Gak tau kene swarga kegiatanmu, rencanamu. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh ya. Ayo jawab jujur. Bidadari kan pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing ra koyo bojomu kan. Ya pengira artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat sawah audit apa? Tapi Jumatan. Pengiran tapi lagi-lagi karena sifat rohmannya Allah, apa yang maklumi? Ben ra apa-apa terus apa-apa. Padahal Jumatan aku rawatamu mulane tak geno wida. Aku ngerti kan aku salat ra ikhlas ngerti. Lan kula nu ra cocok kena khotib ngamuk. Itu saking apike pengira. Yo ninggal toko ninggal. Allah ku pirsa rak sifatnya ora bener. Kowe mau semono tetep ditutup tapi rohmane. Mikir cocok. Dong ya. Toko ditutup, pabrik ditutup, malah sambil ditinggal. Lu udah masjid diamu ya. Zaman akhir wong kedonya. Lama alimah semangsane pirsa sapa Allah taala mingkatan sira tinggal malah itu anane bos. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae. Itu apapun benarnya dalam pilihan-pilihan hidupnya mesti dibos lawan. Mongko mernak-mernakno sapa Allah. Bikin warna sapa Allah lakane sira aku ate ono. Sepurane Gus. Jadi kebaikan apapun itu ya kadang bikin syarat isi tok aja nyidir tangga. Maka kebaikan variannya harus. Akhirnya saya nak khutbah ra. Kali ki wiridan terus iki. Tau nyidir tangga bar. Selain ra mesti mandi akeh ijazah sekolah harus wis ora mandi sawi. Ternyata di antara ibadah itu ngekeki mangan. Itamu to Islam kurang baik. Ayo Islam ya khairul ya Rasulullah to itamu to Islam apa Islam mangan itu. Masjid itu masjid kiai wiridan belum kamu tuh ambil belum rokok ya sing rokok dalile rokok itu rokok kangen ambil dalil tobat lho serah tak baleni yo tapi yo ora haram tapi dalil iku syariat itu kangen yo ora tak golek yo manjang ora ono ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh kayak apa nih? Ini kalau cerita, kamu dapatkan di mana-mana. Dulu itu ada orang misalnya ibadah terus di masjid. Judi online dia utang. Tapi sama Allah juga disalah. Karena semua bumi milik Allah, nggak boleh satu kebaikan hanya di satu titik. Ini kenapa? Lu ngono kok kowe tetep. Tidak Allah kalau muji pasar di pasar-pasar. Dari wong tasawuf, dari tukang wong bodoh ini. Dari masjid lagi sampai mawon. Masalah bodoh ini yang tinggal di kata. Proposal masjid fiktif gitu. Puasan komedi. Imam berkejata penting gitu. Kitab didakok bipet. Nah dulu itu pernah ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata betul doang. Ada imam masjid di daerah, pokoknya nggak di Indonesia. Itu naiknya BMW termasuk gajinya 1,70 juta. Terus datang ke Indonesia tanya, imam di sini tuh nggak makmur, imam di sini tuh kadang komat dewi, ada dewi. Tapi uniknya kalau imamnya tetap imaman di lain. Aku lagi rangandel. Saya punya teman dulu sering sementara. Gak apa-apa sementara. Ada dewi, isi padasan dewi, komat dewi, tetapi tetap imaman di lain. Ditanya, kok imaman? Makmum masjid. Tapi ku ora kiai itu komuni dhewe murid jin mergo muangkel pondoke ora ono manusa akhire takoki wong murid-muridé manusa sithik tapi jine cucuk ele alwi saya wala kuwi sing dunia kiai ku hal sing ora minat tapi niku sae dinikmati Pak kena kowe malah daldol ilmu suatu saat politik kabeh donya banyak kiai Indonesia itu dapat apa enggak dapat apa tapi kula terus kula sering berpikir lek bangga terus digosok sampai kiai sing alim tapi ora aku
Menawa ya rondo Iku aku. Kulo niki amdan mboten sampun niki akhiru yaumil Jumat. Berarti kamu jamaah Saat terus ya? ijabah. Iya, jamaah terus. Saya enggak pernah Nabi jamaah. Adam digawe saiki. Ikut potong gaji ya. Berapa jam kas Nabi Adam digawe? Nabi Adam digawe Karena akhiru digaji, saat. kalau dia boleh 2-3 ya dipotong. Saat ijabah nggih sakniki. Nggih. Lagi Indonesia boten ora ono gajine kok sregep jamaah. Oh Nah, itu top. ngomong ning kene nek ana aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Jadi ternyata di luaran sana yang sregep jamaah itu ternyata ono gajine dan ada ancaman kalau enggak iki tertib. kabeh butune Nabi iki wong fakir mandi kabeh niki. Atas Indonesia kan boten. Jamaah mergo memang mergo wajib butune Nabi. jamaah. Wong hafal Quran mergo gawa Quran. Ya ada masalah tapi lebih ringan kok. Ya masalah tapi Oh, lebih. jabatan dhuwur. Baru nate. Lho Nabi Saking sarang itu tiba misal. Lah wong disenengi Nabi Mampir ning ketok masjid ya. pinggiran. Tapi Kok Umar Pandi pikir bareng lho sing Wong jare wong akeh kiai kondang, berarti ono pulau terus do hormat. Wah, tak kok apa kamar mandi betapa dikunci. mudahnya Ih, Gusti yang mriki niku kudu ning sing teng omah mlayu ning masjid. nah Allah sing gak ngelola hidayah habis Mergo agama ini. jedine langkung Kalau kepenak. nak ditanya, pertama agama muncul di Mekah. Ini dikunci di bedak wae Sayyidul sholat. Khalqi, Sayyidul Awalin wal Repot Indonesia Akhirin. itu Masuk akal lah. Islam berdiri masuk akal. Untuk terus yang ke masjid terus apa kenapa nang masjid terus. Di pasal ini nek kepenak. Kawal mudin. Kiai diutang. Kiai Kiai terlibat seneng omah pinjol. kamu ibu selalu Kiai dipasangin jusir mertuane. ning masjid ono. Dipasangin kanca gosip yo akeh kanca ngayal gitu. Kiai jusir bojone mergo mulai ben wahyo. Boten nggih seneng. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Wah, ya alhamdulillah Ngono, Indonesia semua bisa mimpin masjid dengan itu ketidak- wong alim kados kula. Lho, ngono kok agama yo Mesti mlaku. nopo. Lho, Oh, aku aku kira dalil iso kanan yakin, ku swarga sing gak kuat pun. Ora ndek malu kula cocokan Ora ya usah kiai. ku swarga sing maca wiridan susu boten. Nah, Wong masalah hadis iki mangko maraton. la ilaha illallah Yo, halal. mangkel Ora Gus, ono Gus. hadis alfa Lah, marro mapan. mi'ata Yo marro. kepen wae Gus. Wah, kok sing Lah, ditambah. yo mapan yo ora wae yo. Ya soal wiridan bolak-balik suwi mergo penak. Mergo di Waspo ya suwi go ngimbangi Intine kasmo ora ono suwi. sing bener. Ambek mursid Hakikat dipaksa wiridan. Lho, nyatane gua Suwi ora agama kok yo perkara mlaku. syaratnya suwi ora. Ngurus masjid. Mangko elwa kolal jannah kudu alfa marro. BHK, Kadang 5 mati agak kolal. Madin yo padha PAK. Kon niku jelas bener kula sebab. Pecat-pecatan yo mlaku. Ya soal mursid bisa ya akeh mergo dosamu yo. Mulan kula ngerti cacane desa-desa. Kula saiki mau ngimang Mohon masjid kula terus. ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok? Ya tenan lho, Kula sing pokoknya praktis, diundang aku praktis, nang ya cocok, Kiai ora Gus, lah kula problem. pun pameti Gak ono juga kok pengaruh diundang, ning kok. Islam ora ono pengaruh. Kalau ambek Gus Mata jare mun sami-sami daftar wali iki yo kula padha-padha foto bangun tambah buat dir apa pokoke padha-padha diriya kamu tambah. Kiaimu wis terus. Pokoknya padha kondange lho. Penting aja mateni itu nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik. Terus syukur ra napa? Pancen menungso apa? Jenengan kula iki kondang jenengan. Mau apa coba? Para Sama tak cerita nih, tengok kau satu ilmu kayak orang raja. Kayak apa Sopan. agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah. Tengok nambah ilmu ngayal bodo napa? Kelangsungan Islam. Kula kangelan tolak arikan materi. Terus untuk tanggung jawab ning ngarepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngen Nabi ki ora trimo nek umat tak bodoh niki yo ora trimo. Masuk bulet-bulet ngene lah tak bodoh niki yo ora trimo. Kutu kali Joko sering ketemu kula. Ya Padahal nek dibodoh niku yo ora ngandel-ngandel. saya bang gitu mbak kula rapopo saya Ono wong melarat iki kandhane ora ngandel. Bareng dikitani Nabi ayo budiken diusir ngandel. Padahal cerita itu kadang cerita Israel. maksudnya itu yo Dikandani rapi apik, ngandel kandhane. tetap jalan. Waduh repot. Ono sing mbah mbek barak cocok anak putu wis. Ya pokoknya sampean nak masalah ilmu ngandel. Liyane ra ngandel ra apa-apa. Wa kullama ayasat nalikane mutus asakno ning ingsun apa asobi pira-pira sifat ingsun atmaat mongko nyenengno ning ingsun apa minatuka peparinge. Jika kita putus asa karena sifat-sifat buruk kita yang menyelamatkan kita lagi-lagi namung peparinge Allah Subhanahu sing duwe diurusi apa? ya tadi. Pangeran Bapak saya tuh sering di situ. Misalnya ada orang istiqomah imami masjid itu ulang-ulang. Jangan-jangan motif kita ada istiqomah, nggak mau diganti orang. Ayo tambah tenanan tambah. Mana kalau ngatur pakai paling, kalau sering usah. Jangan-jangan aku seneng ngaji ning dindi mergo mau diganti orang lain. Kan juga gak ngaji ini pangku. Mau ditolak itu alena. Iya, sawangane mbak aku samine waton. Itu paslon harus mau nurut ya. Lah iku nak terus istiqomah utawa ora gelem digendi wong liya kan piro. jadi orang yang terkait dengan kita potensi buruk itu ada semua. Mesti kowe ngobi Ya potensi buruk itu. Makanya gawe hikam itu manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya. Orang yang ketika baik saja jelek, apalagi pas
Lan kula didhawuhi Mbah Mun. Misalnya kowe ngaji kok ngarep ngene apik, ketok golek ilmu semangat kok. Tapi membelakangi orang di belakang kamu. Soale gurimu luwih wali, luwih nekat kan ya ora. Terus kowe loyal sami mulai wis mulai. Efek dari kamu di depan membelakangi yang di belakang. Padahal yang di belakang iso wae Abdullah Mingka, iso wae wong luwih Abdul biasa mulai nggak mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan. Batus kula ngene iki misale di audit ke pangeran. Kowe wong Jawa pidatone tak bututi bapak yo rek di audit. Tapi misalnya aku lucu pidato di audit, mau sarang suwe Gus Bah. Yo senior Gus Bah. Umurane kabeh murid kula nama salah ngaji. Terus Amerika. Jadi orang itu manusia itu siapa? Orang yang ketika baik saja buruk. Apalagi ketika Jerman kayak apa diskusi Islam nggih kuat dari enggak ada. Kulo sore disuwani santri kok mesra mbek bojone cita amuk. Pemene nak sumring mesra mbek Islam ning daerah non. Terus mesra kok mbok amuk. Kowe anggere seneng bojomu tenan mesti kali mbokmu. Wis mesti kok. Tenan. Ono mboke. Nggih bojo rabi lali kulo. Kulo nate penelitian. Wono kiai itu. Lah tapi kan ora mungkin terus ngajari. Tuh ngambek bojo seneng bojo mesra itu karakter kiai. Ora mungkin. Ternyata mesra itu bikin masalah kan? Bareng wis ayo sapa santri sing mesra mbek bojone itu sampean mesra mbek bojone. Kok mergawe ngono. Wong tuamu lara meh mati bojomu yo. Kulo nate. Tuku bakso sing ra penting ki milih ndi? Mondok ngurusi sing ape mati lah tuku bakso. Kabar ngono iku jare haram. Ngene kon swarga iki. Ya tetap nyai. Artinya mesra itu baik. Ternyata ada yang diting. Hukum. Ya ora apa-apa ya. Manya kadang ngaji ora khatam napa. Coba kebaikan apa sih yang enggak ada masalah? Ada masalah. Sedera kidul takoki. Biasa yang menyelamatkan kita namun peparingnya Allah Subhanahu. Tidak bahwa lama ayasatni ausofi atmaatni min. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang menggerakkan saya berharap lagi namun peparingnya Allah Subhanahu. Ya iku wong daerah kula ora roh nek iku haram. Pokoke tok wong yakin rahmaniyatullah niku tok. Coba sampean kepengen apa coba salat ternyata yang menggerakkan itu perempuan kan kamu salat di masjid. Salat terus mlebu apa? Mulane bapak kula sering wae. Swarga yo opo? Iya, iku aja nang standar. Sing ideal ben Kanjeng Nabi. Kepen tok kegiatan tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi iki ora usah melok. Berarti mencari Allah apa mencari bidadari? Enggak gampang. Makanya terus ada swarga kelas B. Ada wiridan yang harus dibaca 9. Swargane wong-wong sing orientasinya ketemu Allah. Nabi maca Allah. Mergo Allah ku sakjane mek swarga model ngene-ngene iki. Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kadang ulama malah jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pun wonten napa panjenengan dene kita pun utawa soalen ta doaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kuwe ora. Kun wonten napa panjenengan maring ingsun safi'an wong sing nyafaati la Rahman maring Allah sing. Lah nek ora wali mangan sithik jalali saking kepleset-kepleset. Wa menun lan kula aturi nyukani peparing panjenengan alena ngatos sing tau ngaji Mbah Mun wis anggere ngaji bab bali bima lan perkara lakana kang ora tau ana apa ma fil khalaqi ing dalem penggali terikat tadi kita pulang kok ora sama mak sampean macane ya tunggal wayah iku sunah Rasul mulane kiye kesunatan sing diwayah Nabi iku bangga dul sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng tak apa lah di mantu ra itu bangga tau Rene lho kok ceritamu. Mbok ya wong ku ngilo. Tak tukaran ning ngarepe umum kita rukun. Itu ya garwane Nabi. Banil Mustalik wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Warang perang sahabat ditawan Banil Mustalik nggih kathah. Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih. Waduh. Mulane Mustalik ku cakap perang. Singkat cerita terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya wong dibebasno kabeh. Ini makna saking kula boten mengikat mungkin nek direvisi beliau. Napa bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah misalane Gomindo. Kula maknani bait ini itu berkali-kali ragu karena mungkin ada lain yang maknani. Bisa terang topot. Perempuan sebarokah. Jelasnya maknane niku kasih saya sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati kami ketika wala qatara ala qalbi. Kok Nabi ku ganteng pengaruhe ini pengganti kayak surga itu malah rohat wala gunun samiat wala qatara ala qalbi. Mungkin di nasional direksikan malah karena lah anak kowe misale wae siap nompo gelas mangkok. Wis tau tak dolani kamu, tau tak sinau tapi misalnya ini kisahnya lebih baik. Piring. Wong sing laku sing nyanyi motor. Kawan-kawan. Nyanyi sitok ora tau sih. Ya siapno tim-tim dokter. Karena ini jenis orang alim lagi ini pamit.
Namno pas kena rai ya. Ini fisik, ini mesti ini. Namno pas kena batulan. Dan ini grup wong kaji. Kapan wong nekat. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Yo nekat yo sae saking yakin rohmane. Kok ya. Menawa makane ngono. Wamdur lan kolaturi mersani panjenengan di Ainurito kelawan pandangan nyuwune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat kita dalam posisi ridho. Sifat-sifat khususnya. Kalau misalnya sampean teko teng majelis ilmu, misalnya ra paham lah tidak boten maksiat. Ya setidaknya boten apa. Salah paham. Goblok kan asal. Iku ning ngaji ora mesti paham. Ora paham tapi loro, kadang kowe ora paham, kadang kiri lah bol. Ben ya mimpin normal ya. Lah wong ngaji nerang akhir diseling-selingi sampai kampanye. Ora sering bol. Wah, tersinggungnya Bung Abu Bakar nyon sewu wong Arab. Ya ono kiai boleh gambar. Wong Jawa ape marap yo bakarane kangkung. Dadi bener sing ra paham, pancen kene sing bulan. Kira dicampur-campur. Materinya kan OT kangkung. Apa nek lagi kiai goblok kiai tenan ra oleh. Darah tinggine mesti piro lho ya? Ki asli ya. Mboten naturalisasi. Paling sabar udarane iku daging. Takoi gitu, ini dulur kula padha-padha putu bambu tamakit. Bapak kula sering Jawa kiai. Wis lagi rong sithik naturalisasi. Gua awake ra kuat. Asli. Berarti kita keluarga kula sering tengen kula. Cerita Abu Bakar itu marah sama seseorang. Marah betul wajahnya. Maksudnya kiai semua ya oleh naturalisasi, oleh kabeh oleh tenang Pak. Beliau sudah khalifah. Idzan ya, kalau engkau memberi izin lan kula turi mirsani panjenengan BN itu kelawan pandangan kalau engkau memberi izin orang iman dalam sebagaimana membunuh orang yang wong sing dimala kana fil halad iki makna sementara ngoten nanti kalau ada makna yang lebih baik begini iki sampai kok apa ambek taslim ora yo kok misale mbok pojok dia gak baik ketemu Rasulullah kemarin mana nih sing bener ngene. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un barid. Ketika ada seseorang kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno kita bahas surat itu Nabi Allah surane tanggale loro siji mek loro saiki kadang mirip-mirip Indonesia itu di antara terbaik kadang itu latta itu kalau negara lain nunggu 1 tahun ada itu Indonesia 2 hari sudah ada itu Nabi itu mesti misalnya ono sing asat ono sing liyane mesti setahun di Indonesia cukup iso ae sing bener malah tanggamu kowe sing. Ana negara dia nak direpom. Woi, ada itu tak lagi kan baru kemarin. Wah, nara podo jadi padha. Beda hormat, beda apa? Wes asik. Wong yo ra khilaf, urusan penting malah penak musibah. Mbon tenang mawon, no. Wong konflik itu enggak baik ya sama. Di mantu kowe kertaku. Lek kok di mantu iku? Takdir, Cung. Wis jatar oleh komen iku wis. Malam loro malam situ. Lah wis ngono kok pola wae ya masalah kan. Ya ada dua lagi. Paling enggak nek suwani wae ku ukurane tadi. Itu bagian dari kekayaan Indonesia. Wis iku ukuran paling gampang bangga. Ketok orang mana? Wong durkan kula aturi mirsani panjenengan BN itu kelawan pandangan di Marikson Daiman dengan selawase dan selawase. Walah Gus, wasdulan kula aturi nutupi panjenengan dipatika kelawan fatwa panjenengan. Tafsir ing peko ingsun. Jadi niki masalah anut Nabi. Rujuke teng Allah di angsal berarti langsung jaluk al-maqsud rujuk teng Kanjeng Nabi di angsal. Karena memang Nabi itu al-mutawassal sing kita mintain apa? Umar ya mau sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis. Mergo ngeten napa jenenge niku ya lebih. Kan pertama kundi syafi'at ila rahman berarti jelas kuning bali ning Kanjeng. Maka nama koma alaila Tapi ketika waktu di Pantika saat terus ini tawassal bil munkar, ini tawassal salat isya fi jamaatin setingkat nisul. Engko subuh fi jamaatin padha karo qomal laila kullah. Iku yo dawuh Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae malah jajal wiridan suwengi. Wis ora mandi kesel. Ya kula pengalaman, maknane pengalaman. Kaya kiai tenan kula mboten naturalisasi dadi. Lho sing lara gak mandine lho. Mainan pet-pet. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa?
Saya le, wau kan kun li syafi'an ila rahman berarti kun kan balik ini kan Nabi ya. Karo koma Bareng mulai kok nak subuh fi jamaatin kulal. Tafsiri. Ora takoki wong Dan kalau asatir lil junub kan normalnya apa? Piye Gus ki bengi Twitter setingkat Ya kan pas turun kan normalnya ning apa? Bukti ini tawassul itu aku gampang gak habis pokoke donya. Ta'al tuwoha. Ngaji mek ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Iya jelas. Terus biasa rujuk selak Ya cocok ya. Sebenarnya paham, komunisan ra paham, pokoknya ada lagu terus opo. Pilihannya lho. Paham komunisan. Qala Sufyan hadatsani bil alam bin Yaqub dakhaltu ali wa maridun fi baiti fa sa'altuhu. Wa munduran kula aturi mirsani panjenengan kiai dari Dawa. Ini kangge tiga pertemuan ini gambaran ora sesuai menara kon bendina. Wasturan kula aturi nututi panjenengan sifat kawan padha panjenengan taksiri info peko ingsun magal mateti ing selawase. Ini satu nang ingsun tawassal iku wasilah ingsun bintari lan kanjeng Nabi sing iki asyrafi. Yaiku mulya-mulyane wong roko kang menak kang munggah sapa man asamawatin berapa ketika ada dalil umum sirril wahidil ahadi kang utahe kanjeng Nabi dadi rahasiane zat sing ijek Quran. Nabi itu dan ada dalil khusus adalah ya kekasih Allah yang paling banyak sirnya. Sir itu rahasia. Di antara rahasia itu justru Nabi itu menyimpan tauhid paling tinggi itu di basariyahnya. Itu yang membedakan Nabi dengan Nabi Musa, Nabi sholat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Niki sing kula terangno. Sing sampeyan kudu iso kafir iso panjenengan. Umumnya Nabi itu kan nyon sewu tidak lupa. Diterangno sing penting maca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Nabi Musa niku dadi Nabi iso gampang. Duwe tongkat mantel mek Firaun sebetulnya enak ra iso mangap-mangap keren. Dan Muhammad itu buat Muhammad itu diberi Abu Jahal Platon itu terus panggil karuan apa? Mana cara kanca kula zaman besar ketur terus dadi wong pinter dadak wajib. Nah ra iso iku pokoknya semua yang di alam itu didesain basariah itu didesain jajal kowe koma orang itu punya musuh dan menghadapinya Nabi juga dengan cara-cara kan salatnya mau menunggu waktunya. Kedap-kedap. Tapi itu justru bagus. Tapi orang kan Nabi kayak Nabi Musa mati ra ono sing dadi kiai. Perkarane tongkate mau sitok. Nah, terus problem kita tapi berhubung Nabi ku sabar, kutukan yo ngenteni suben-suben kabeh kiai ku nak lagi masalah sabar suben dirawene sabar dirawene mapan terus mati. Kan terus akhirnya walhasil problem enggak boleh itu namanya sirril wahid itu penting diajarkan Nabi. Makanya wali ku mesti dua kelompok. Nabi itu jamu bojone iki. Wis ngeri tenan nganti rawani iki sare teng dalem. Engko wis sujud salah. Alhamdulillah ketularan. Sing sitok metu kiai koyo kula, piro-piro sok. Kiai tak abdi kamu bawa. Iku mesti dadi dua partai besar. Cara paslon itu satu dua. Mboten kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi nate goleki Sayyidina Ali. Perbedaan gini mau ndak mau. Sing sitok jenis piro-piro salat. Sing sitok apa dene salat gak mancang misalnya. Goleki gak masjid. Mana bisa cilik kono ngedase perkara iku kurang apa? Ya, bareng sing cerita KNO lagi sama salah mulai kan bareng sing cerita KNO sing dinali wedi bojone ketaran tuh iso beduk bareng kebayangane WNO agar masjid itu ono beduk bareng sing cerita modern betul terus sing dinali tuh sugone kapar speaker sebagai kiai satu dibayangkan agar kapar masjid itu ngono kok tapi harus ada keberlanjutan dari fasuli ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ilayomil caranya apa? Jangan menerasi kesalahan tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam ketika rodok masalah bisa dapat Fatimah ada tembuti masjid tapi harus terusan misal apa terusan yang kamar apa salah sing gue gampang kok nak jadi kiai ku karek nyalahno wong. Nah niki kula maknani setunggal malih. Tapi ora kiai. Engko maca mulai ngarep tenane robana. Termasuk sifatnya Nabi niki sing kula sering ana niki dinasih. Ya may yaqumu maqamal hamdi munfarid. Itu dari nazuman ini yang paling saya suka itu nyifati Nabi ya may yaqumu maqamal hamdi munfarid. Jadi kok nyanyine ben tak apa. Kok sampean iki paham ben. Ini Al-Jufi juga namanya ini. Ben masuk kan. Ini Al-Kafutu sangone. Ben ini masuk. Al-Kafutu Al-Jufi. Ora ya sing ngomong sih. Mboten mantas agak dikomen bahwa begini ya.
apapun hebatnya Khalilur Rahman Ibrahim, apapun hebatnya Kalimullah Musa, nah, Imam itu ada Nawawi itu orang yang Syafi'i. Saya ini termasuk orang paling termasuk orang paling banyak belajar Bukhari yang hadis Syafi'i ilmu hadis. Dan saya tidak punya kepentingan tentang memahami syafaat. Saya lebih punya kepentingan delok fadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i bayang syafaat terus penting kan syafaat Nabi itu pecundang. Orang itu terus egois. Nggak melihat sisi betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Problemnya adalah iso hadis itu difahami yang berbeda oleh madhab yang lain. Ketika ada haulul mautid, ketika orang nggak bisa baca Fatihah, itu sekelas Nabi langsung pindah apa belajar dulu. Ketika semua orang minta syafaat, anta Khalilur Rahman ada wada. Ada wali salam bahmu kabeh. Itu ya pengganti langsung. Nabi wa Adam, Khalilur Rahman Ibrahim, Nabi semuanya bilang Nabi. Atau ngaji, alhamdulillah ya. Orang sih Nabi Musa, sifat Nabi Isa semuanya itu bilang Nabi. Makanya di bab risalah Bukhari. Alhamdulillah. Ini ngaji tenanan ini kok bisa aku jadi kaum ini gara-gara dijatuh kemudian semua sampai terus. Saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah. Mboten. Kalau ada resmi kon aku ora teko darimu masalah Habib ora resmi paham. Wah, repot ya. Mereka Habib Ali merasa salah jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti dengan ini Bu ya begini cara Bukhari semua Nabi itu bilang Nabi kalau tidak bisa semua diganti kalimat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah kemudian fikih itu di aturan sing cara kene Nabi bilang analah saya masih ingat yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira sama nah aku enak iso atuk ra iso pisan. Terus baru kayak iso pisan kon menengahi sekadar itu. Apal tenan. Apal-apalan ya apal tenan. Jadi kemudian setelah saya menjadikan bisa memberi syafaat, saya mendatangi Allah. Fa akhiru lahu sajdah. Kemudian saya penggantinya Raiso, makanya saya berkali-kali memuji sujud Nabi sendiri ketika ingin syafaat. Hubungannya dengan Allah yang dipilih adalah beja-bejane wong boblok. Mergo akhirnya ra orang macam pribadi, apa? Terus Pak Ahmaduhu bimahamida alamani Rabbi. Jadi buatan niat pamer apalan profesionalnya fakir karena kalau tidak gitu malah kate bingungnya ngene misalnya wong maca Fatihah didelok ngomong kan apal lagu yo ben ro dikir 10 detik lho barang iki menenge terus sak detik lho piye kok mau sak detik tapi nek didelok kan tapi nek ngaji sama secara durasi sama secara berarti satu-satu durasi makanya fakir itu memang fanatik sama ilmu kalau fanatik kalau enggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak ngaji terus sholat berarti iki meneng orang ngaji ono kok nomangan itu pokok durasinya kira-kira cukup sampai lagi dan mangan itu sampai ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama tidak pernah sulit karena selalu dicarikan ternyata pujian Nabi yang enggak dibisai Nabi lain. Pujian Nabi yang enggak dibisai Nabi. Kalau ngomong agama lagi latihan sholat. Nabi ini terlalu alhamdulillah. Ini akhirat tuh dari jazah. Lah amal Nabi ya, enggak bisa ngamal lagi karena sudah untuk duit. Alhamdulillah. Jadi ilmu Nabi mau dukun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngerti Allah tetap Allah ya faluma biasa. Akhirat bisa apa? Akhirat nggak bisa batasi Allah. Allah tetap ya falu. Mayasa. Jadi Raisa banyak nyemprit kaji Nabi. Kaji Nabi ini akhirat bukan ini. Boleh ada lagi sujud, boleh ada lagi doa. Karena ini baru itu semua. Nabi tetap tahu betul kalau Allah itu Al-Fa'ilul Mukhtar. Allah yang faluma. Ya kayak urutan wong sholat tuh ngadeg terus apa nih? Lungguh ya. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak Asyul terus sujud. Barang sujud turu mati ora kaya putune ya. Lah ya turu mati. Mirip jenazah ora usah diterus. Apa lah pangeran nganti sakit saking suwene. Amat ora tak menit nganti men. Pangeran ora sakit wis bareng nganti sakit nih wong. Lah ya mireng apa? Akhirnya ya Muhammad mutajim. Wasal wasfa tu syafa. Jenazah sing mati pendulu ora seneng jalan opo. Yakin Pak? Bariku lagi wasal wasfa melumat terus rodok diangkat. Wes sama tuh sujud iki akhirat iki sujud iki ora musala ora masjid iso ora ono salat-salatan. Saraf kok kedep. Wes apa jago opo tak kei. Nabi terakhir ajrul salat nyuwun mereka itu jenengan apa?
syafaat. Terakhir disolati wis bareng. Artinya apa? Di kitab Tapi Risalah lewat Kusyariyah atau ijazah Risalah itu- Kusyariyah itu dibabkan babul itsad. Madhab kiblat Bab alamanya orang mengalahkan tentang rasa dirinya. Sebetulnya Nabi Muhammad sebagai manusia pasti itu juga takut karena ngadepi haulul mauqif. Tapi rasa Tapi intinya itu ketakutan yang selalu bersifat ada pribadi pengganti. dikalahkan demi komitmen Jadi, beliau malah menolong orang lagi. Jadi wayu siruna ala anfusihim walau kana Abu Bakar bin Abi Syaibah, tapi nabi-nabi lain nuruti rasa ketakutan dirinya sendiri. Itu bareng beti yang muni nafsi. Aku dulu ngurusi gua Arab. sami bihi ing hadal hadis. Lagi ini sing kurang ajar yo ngurusi bandukmu barang gak ono cerita Ini saya terangkan. Tapi apapun itu Nabi Ibrahim ngendikan apa? Rungokno Nafsi, ibu. nafsi. Semuanya bilang nafsi. Sebetulnya Nabi Hanya itu Rasulullah tidak mengatakan SAW sah yang atau masih tidak sah, aturan atau tidak tapi aturan. Nabi hanya mengingat ngendikan nafsi mikir tidak orang. ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Aku makanya Cara ning pikirannya kitab Abu Hanifah Risalah tidak ada Kusyariyah sholat yang apa sempurna. itu dikutban bab Karena Abu Hanifah al-kitab. itu mengiktifa ngalap cukup Dikutban semua bab apa? bacaan Quran itu Al-kitab. cukup, tidak harus. Lantaran gini kitab-kitab Hamdun di Karena Quran hanya Nabi menghentikan itu gak diceritakan fatasaro minal Quran. betapa Nabi Allah di tidak akhirat menghentikan Fatihah hubungannya dan dengan Allah itu matasaro. muji sujud muji sujud muji Tapi sujud. pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika Tapi ada enggak, ayat yang umum di dunia Quran pikiran maka bidadari, ditaksis barang hadis. suwarga Ternyata pikiran Nabi bidadari. mentaksis untuk sholat itu kan telepon rokok maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. gak tenang aja ngoy ali gue Tapi itu kan apa masalahnya hadis wae wong akeh gue orang aja madzhab ben nafsi Syafi'i lah. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan tapi insya Allah boten madzhab iya itu Syafi'i. gue soal Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Oh, Nabi Muhammad karena situ sallallahu alaihi mungkin wasallam sholat Syafi'i. tetap Ojo sujud. bocah kok. Oh dhisik Kanjeng Nabi bocah kok. suratan Dong, yang ya. terjadi taman suratan di atas tumpia rukunan Mana keadaan lalu di peringatan ayamu imam minas soleh syafi'i. aneh bibi Ayamu imam di kalbi silu Ora di tarani tarani khol. tibi Kok ora tarani khol berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus aku apa sih mungkin ayo cuma ibu-ibu butuh sama melok PB barang ini. Karena melok PB walaki nane gue melok. bagaimana nih kok nyanyi nih mau kan mulai paham foto aja rugi lah kemana nih Jadi Imam Ghazali tau oh kalau ini jangan nang rumah nong Oh diatur. nyanyi non nih semakan diam terus mungkin bulan itu mat mulai anu sakit. gak usah yakin mandi tara mandi ra penting ibadah Karena itu resiko sampai tadi no ketika kita mencintai Imam Ghazali, Wow. hormat terus muni khol kebaikan itu Imam Ghazali. agung Khol min Syabul ayu Qadir. qabala biha ajri karena kebaikan yang kalau ada absolut itu TNO, rasa seakan-akan berbanding beliau ini. kita ditakdir baik itu sudah luar Ya kan sakit toh ya. kapa Oleh menjaga ngekeno iya kalau kalau biyo. to'an anrod dia kalah Zamannya sebelum biro-biro kita Hasim kan. ditakdir sujud ditakdir sholat itu luar biasa mungkin orang lain ditakdir jenenge sujud ayam online Ghazali kok ditakdir ngakoni narkoba aku ditakdir Soal iku kesane NU itu cita sih pakai kontung aku ngaji kafah ya terus yang terakhir akhir ngaji gitu aku susah tenang awas saya cuma mau provokasi lebih balik pengundang aku dosa dong ya. Jadi Habib Ali ngadepi aku ya wis sultan mergo keseringan tidak gak bisa diintervensi oleh analisis madzhab. tapi ngajinya Soalnya tetap lafaz hadis itu tidak ini bisa loh dipercayakan ya diintervensi orang-orang analisis. kau pemenyanyi Sing nyarai ben nyarai sesuai subjektivitas masing-masing. Makanya masyhur mau Imam Syafi'i udarani niat ku wajib ya akhirnya apa sing terkenal itu. Innamal a'malu binniyat. Ya udene beliau darani niat wajib innama shihatuha binniyat. Yang kadung darani niat ya maca sholawat niku Rukunnya sholat cara madzhab hubungannya Syafi'i kan sama. misalnya begini kita Niat, kan? sebagai umatnya baca Lah, sholawat yang paling lain enggak dari bukti awal bahwa gak kita kepikiran iku syarat punya sah, ya ikatan innama kuat dengan kamalu, kan, Rasulullah apa? Sholawat. Sempurna Jadi dengan misalnya amalu, sholawatan nung ramandi misalnya ramandi ada kepastian aku eling Ya kanjeng sudah hadis ben tetep hadis bahwa hadisnya mau berbunyi innamal aku mate eling kanjeng Nabi Tapi Syafi'i muni innamal shihatuha sing sitok muni sholawat Anda nggak memenuhi syarat tidak diterima misal tapi ada bukti kita ini terkait terikat oleh Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Madzhab Syafi'i berarti Kanjeng Nabi Wasallam. Kita terangno sholatan kelawan moto sholawat jatah silukan dadi sambung. Dia kelar sholat. Opo rukun musolli, opo rukun wong sing moco sholawat alaihi ing atase disambung iklan kanjeng. mulai kitab Nah, wis sambung pempes itu mongko dadi kajibatno kagelar. Tikol ing atine wong sing maca selawat apa nu usil di ta'aluki apa cahaya rahasiane ta'aluki lan musolli iklan kanjeng. Wa khubi lan yo tertanam nur seneng ning kanjeng
Paling enggak ada kepastian lagi wayu tabulan dan tulis sopo wong al musolli wa maca selawat dia sebab maca selawat di inayatillah ditulis di hisbi dan kelompoknya Kanjeng. Tapi nak kena jadi maca selawat itu yang penting ada kepastian kita terikat punya alaqah, punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bayam basitu bikal inu risiri ta'alluq bihi. Mungkin jangan paham. Jadi sementing tetap kalau terangno masalah sajarah, masalah anak. Kalau lamsun nisa itu membatalkan cara pengiran guys, cara pengiran. Dia lamis subjek maupun malmus objek. An'am niku Andaikan kita sepakat mengikuti mazhab Syafi'i kalau bersentuhan ketika dengan perempuan dipekihkan an'am namun khusus baik kita sebagai lamis subjek atau subjek atau ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib nopo zakat. Karena pasti tapi kalau secara ekosistem, secara sistem berkahnya hewani niku pancen kebutuhane manusia. Kebutuhane manusia nggih an'am. Mulane sebagian ayat diterangaken. Iki rungono tenan sebagian ayat diterangaken. Umpama Allah walau yu'akhiru wa hunna sabima kasab mata roka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalin. Jadi sejauh Allah isik gawe kewan sing kena dipangan manusia. Oh, dasar fasik. Iku berarti Allah kepengen manusia iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya. Anggere jek ana baru kewan napa mawon. Sing dadi sumber energine manusia. Niku berarti Allah urung kepengen nyiksa manusia. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa asu berarti berceleng. Tapi masalah asu ora disebut Quran. Alim alama kan do maca intikal. Nah, tapi dari wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing ngalalo asu ora disebut. Apa-apa iku maksude ora batal, ora goleki cekel. Dadi nek asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran. Berarti sing ngalalo bakat fasik. Yo lek mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram yo ngenteni disebut Quran. Oh, do bakat fasik. Jare cangkem elek. Ngono ki ana sing bantah kan. Nah, tapi niku gene itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Ya malah pinggire Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Saya ulang lagi ya. Jadi kulo niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Hanafi itu dibalik. Misalnya begini, sing kulo yakini. Keyakinan kulo mesti haram kulo Syafi'i iki. Celeng ijma. Nah, celeng napa? Kulo Syafi'i wis kadung kartan. Terus asu ndekati ijma, asu ndekati napa? Ijma. Nomor macane kata. Jadi kadang-kadang ya cocok. Batin niku semacam dan itu banyak macan ya pokoknya fahdin namrin babrin. Anjing itu dalam mazhab Syafi'i kan kotak. Semua ngaji kados kula niku sing ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak golongane macan nak singa bahasa Arab asal.